Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Eko Tafani, Notar 2201233. Mohon izin untuk mempresentasikan tata cara georeferencing, digitasi, dan tata letak peta sebagai pemenuhan tugas besar UTS. Mohon izin, jadi untuk langkah yang pertama yaitu georeferencing peta. Sebelum kita menggeoreferencing peta, kita harus berikan terlebih dahulu atau tampilkan terlebih dahulu peta yang akan di georeferencing. Caranya yaitu dengan kita bisa langsung buka file Explorer dan kita temukan lokasi file peta. Kita drag dan munculkan peta pada sistem ArcMap. Baik, seperti yang kita lihat saat ini sudah ada peta. Setelah itu, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek datum atau jenis proyeksi yang digunakan pada peta. Caranya yaitu bisa kita lihat langsung pada peta di sini. Jika kita zoom, ini menggunakan sistem grid dan sistem proyeksi UTM, di mana sistem ini biasanya menggunakan datum BGS 1984 sebagai datumnya. Jadi kita bisa ubah di properties. Kita samakan terlebih dahulu properties datum yang digunakan pada peta. Kita masuk ke bagian properties. Kita masuk ke bagian geographic coordinate system. Dan kita ubah di bagian world. Kita pilih BGS 1984. Lalu kita klik apply. Dan kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, kita bisa langsung melakukan georeferencing pada peta. Seperti biasa, kita temukan terlebih dahulu titik perpotongan antara latitude dan longitude-nya. Di sini kita bisa lihat, kita perbesar, dan kita klik bagian tengah, kita klik kanan, dan kita input DMS dari latitude dan longitude. Dan kita samakan dengan DMS pada peta yang sudah kita miliki. Sebelumnya kita lihat bahwa ini merupakan perpotongan dari 110 derajat east, 38 menit dan 40 detik, 38 dan 40. Begitu pula kita samakan pada bagian latitude-nya. Latitude-nya tadi kita catat 7 derajat, 3 menit dan 25 detik. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah kita georeferencing satu titik dan kita lakukan di titik-titik lainnya, yaitu perpotongan antara titik ini, dan titik di bagian sini. Kita lakukan dengan langkah yang sama. Kita perbesar ke bagian titik perpotongannya. Kita klik tools untuk georeferencing. Kita klik satu kali, klik kanan dan input DMS. Setelah itu kita samakan pula seperti langkah yang telah kita lakukan pada bagian pertama. Di sini kita ubah. Kita lihat di sini tadi merupakan perpotongan antara 110 derajat, 39 menit, 35 detik is, 110 derajat,
39 menit dan 35 is, serta 7 derajat 3 menit dan 25 detik is esok. Lalu kita klik OK. Kita sudah mendapatkan 2 titik georeferencing dan kita lakukan hal yang sama pada titik perpotongan ini, yaitu 7 derajat 4 menit 20 south dan 110 derajat 39 menit 35 is. Ke kanan, input DMS, dan hingga semua titiknya tergeoreferencing. Bisa kita lihat di sini, kita telah meletakkan beberapa titik acuan untuk georeferencing. Jadi untuk georeferencing itu paling sedikit kita memerlukan 3 titik acuan. Di sini kita sudah membuat 4, jadi kurang lebih dikatakan sudah memenuhi syarat untuk georeferencing. Setelah kita georeferencing, kita cek untuk ketelitian atau posisi dari titik ini. Dengan kita melihat pada bagian residual. Di sini kita bisa lihat untuk bagian residualnya memiliki nilai 0,000019. Jika semakin kecil atau semakin mendekati 0, maka titik georeferencing tersebut dapat dipercaya atau akurat. Namun jika lebih dari 0 atau bahkan menyentuh angka 1 ke atas, itu bisa dikatakan bahwa selisih antara titik peta dan titik georeferencing diragukan ketelitiannya. Setelah kita memastikan titik georeferencing, kita save atau simpan peta tersebut untuk memastikan titik georeferensinya agar tidak hilang. Setelah itu kita klik save. Itulah cara bagaimana melakukan georeferencing pada peta. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu digitasi pada peta. Baik, jadi untuk melakukan digitasi pada peta, kita bisa lakukan dengan membuka bagian data katalog atau layer. Baik, jadi sebelum kita melakukan digitasi peta, kita masuk ke bagian digitasi peta. Untuk digitasi peta, pertama kita harus siapkan folder terlebih dahulu untuk data-data digitasi. Contohnya di sini, seperti yang sudah saya siapkan, digitasi peta untuk tugas besar UTS. Caranya untuk mendapatkan layer, yaitu kita klik kanan pada bagian foldernya, kita klik new, setelah itu kita klik shapefile. Nah, di shapefile ini kita bisa tentukan bentuk-bentuk bahan digitasi, baik itu berupa titik lokasi, garis, ataupun area atau poligon. Misalkan kita klik di sini berupa titik lokasi. Titik lokasi seperti yang kita ketahui itu berupa poin atau titik. Setelah itu kita samakan jenis sistem koordinatnya sebagaimana pada peta, yaitu WGS 84. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah memiliki satu jenis layer. Untuk menambahkan layer selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan klik kanan pada bagian folder. Setelah itu kita klik bagian shapefile. Kita tambahkan misalkan di sini berupa jalur kereta api, sebagaimana yang tertera pada peta. Jalur kereta ini merupakan garis, sehingga kita pilih polyline dan kita tentukan juga sistem datumnya yang kita samakan dengan peta, yaitu WGS 84. Kita klik OK, setelah itu kita klik OK. Untuk wilayah tersendiri atau area, kita bisa tambahkan juga dengan cara kita mengklik kanan digitasi peta, kita klik new, kita klik save file, setelah itu kita klik tata guna lahan, contohnya tata guna lahan. Tata guna lahan itu berupa area, sehingga kita pilih polygon. Kita samakan juga jenis sistem koordinatnya,
yaitu untuk sistem koordinat PGS 1984. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa jenis layer untuk digitasi. Selanjutnya, dikarenakan seperti yang kita ketahui di sini, bahwa titik lokasi itu ada banyak, dan titik kait tata guna lahannya juga ada banyak, kita dapat menambahkan beberapa jenis data pada layer yang sama, yaitu contohnya pada titik lokasi. Pertama, kita klik kanan pada titik lokasi, kita klik Open Attribute Table, dan kita tambahkan Add Field. Nah, kita berikan field berupa keterangan. Tujuannya agar dapat kita berikan keterangan, baik itu ini merupakan titik lokasi stasiun, bank, atau tempat ibadah, dan semacamnya. Di sini kita ubah menjadi teks, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat keterangan. Nanti kolom keterangan ini yang akan membedakan titik itu berupa titik stasiun, tempat ibadah, ataupun hal yang lainnya. Kita close. Untuk jenis garis tersendiri, karena di sini kita juga terdapat beberapa jenis garis, namun yang ditunjukkan di sini hanya berupa jaringan jalur kereta umum, sedangkan untuk batas administrasi itu dapat kita tentukan dari poligon juga. Kita hanya menentukan jenis polyline-nya berupa jalur kereta api. Untuk tata guna lahannya, dikarenakan di sini ada 4 jenis tata guna lahan, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan klik kanan pada bagian tata guna lahan, kita open attribute table, kita tambahkan data, dan kita add field, kita tambahkan hal yang sama, yaitu berupa keterangan yang akan membedakan tata guna lahannya berupa teks, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa field yang dapat kita edit selanjutnya. Setelah itu, untuk membagi atau mengidentifikasi field, kita pertama mulai start editing dulu. Tujuannya apa? Untuk menampilkan tampilan create feature ini. Kita bisa pin di sini. Nah, untuk bagian create feature ini nanti kita dapat ubah-ubah seluruh, atau kita tambahkan jenis-jenis titik lokasi atau titik tata guna lahan yang berbeda-beda, sehingga dapat memudahkan kita nantinya saat melakukan proses menggambar. Cara untuk membagi atau menampilkan jenis titik lokasi dan tata guna lahan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama dengan mengklik bagian create feature ini. Setelah kita klik bagian create feature ini, selanjutnya kita klik bagian organize templates. Pada organize template ini kita bisa add new templates pada bagian titik lokasi. Contohnya kita tambahkan titik lokasi terlebih dahulu. Kita klik finish. Kita add new templates lagi. Di sini kita ketahui ada 6 jenis titik lokasi. Jadi kita tambahkan template hingga sebanyak 6 titik lokasi yang berbeda. Setelah kita mengklik titik lokasi, kita bisa ubah titik lokasi ini di bagian properties. Contohnya saya akan mengetik stasiun. Nah, untuk stasiun ini berupa poin. Di sini kita kasih keterangan stasiun. Stasiun kereta api. Ini juga. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita ubah juga di sini. Misalkan kita ubah ATM atau bank. Bagaimana tertera pada beta itu namanya bank. Kita beri keterangan juga di sini berupa bank. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita juga ada balai desa. Kita klik properties, kita ubah balai desa. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita juga dapat melakukan hal yang sama pada bagian tata guna lahan, yaitu dengan create new template, kita klik finish, kita create new template, kita klik finish. Karena di sini ada 4 tata guna lahan yang berbeda, kita tambahkan hingga 4 tata guna lahan, dan kita dapat ubah juga propertiesnya sesuai dengan keterangan pada peta. Contohnya itu seperti sawah.
kita juga ubah di sini yaitu sawah. Setelah itu kita klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama hingga semua titik lokasi dan tata guna lahannya dapat teridentifikasi. Nah, di sini sudah kita bagi semuanya. Titik lokasi ada balai desa, bank, pelayanan kesehatan, pendidikan, stasiun, dan tempat ibadah. Begitu pula dengan tata guna lahannya yang sudah kita sesuaikan dengan agenda pada peta. Setelah itu kita dapat menutup bagian organize feature template ini. Selanjutnya, kita dapat langsung lanjut ke bagian penggambaran atau drawing atau bagian digitasi data pada peta. Pertama-tama kita posisikan peta terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, pastikan kita dapat melihat semua keterangan pada peta dengan jelas. Misalkan kita akan menggambar mulai dari stasiun kereta api. Caranya yaitu pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu fitur drawingnya masih berjalan atau fitur editingnya masih berjalan. Kita pilih stasiun kereta api, langsung kita tandai stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api itu di sini. Kita klik kanan, usahakan ini presisi. Selain itu, apabila sudah selesai, kita bisa pilih ke menu yang lainnya. Contohnya tempat ibadah. Kita tandai tempat ibadah. Di sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, dan di sini satu. Setelah itu kita bisa lanjut ke fasilitas pendidikan atau sekolah. Fasilitas pendidikan itu di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan 10, serta 11 di sini. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk menandai sisa-sisanya. Kita lakukan dengan hal yang sama pula. Baik, seperti yang kita lihat di sini, semua lokasi sudah ditandai. Kita dapat eh, menyimpan atau save edits untuk memastikan tersebut permanen. Selanjutnya, kita dapat memisahkan atau kita dapat mengidentifikasi tata guna lahan ini dengan membedakan berdasarkan warna, sehingga kita dapat membedakan mana itu titik lokasi masjid, mana itu titik lokasi bank, pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Kita dapat lakukan dengan mengklik kanan pada bagian sini. Kita klik bagian properties. Kita pilih simbologi. Kita klik kategoris. Karena tadi kita bedakan berdasarkan keterangan, kita pilih fieldnya itu berupa keterangan. Kita jangan centang yang ini, ya, sehingga kita tidak perlu menampilkan kembali values titik yang sebelumnya. Setelah itu kita klik add all values. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah dibedakan berdasarkan warna. Kita juga dapat memilih warna-warna yang kita inginkan. Biasanya kita akan menggunakan warna ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dibedakan jenis-jenis titik lokasinya. Kita juga dapat melakukan hal yang serupa pada bagian tata guna lahan. Yaitu dengan klik kanan, kita pilih properties, kita pilih bagian simbologi, kita pilih kategoris, kita pilih keterangan, kita jangan centang yang ini, lalu kita klik add all values. Nah,
Selanjutnya kita akan mencoba contoh untuk menggambar line atau garis. Pertama kita pastikan fitur editingnya sudah menyala. Kita klik jalur KA, lalu kita gambar jalur KA sesuai garis yang telah digambarkan. Kita klik bagian kiri picture, kita klik jalur KA. Kita bisa langsung mulai menggambar sesuai dengan jalur yang telah disediakan. Setelah itu kita klik 2 kali dan kita klik Save Edits. Begitu pula ini juga berlaku untuk jenis poligon. Misalkan kita akan menggambar pemukiman. Pemukiman di sini digambarkan oleh daerah yang warna oranye. Kita klik pemukiman, kita zoom in terlebih dahulu, lalu kita gambar disesuaikan dengan bentuk yang telah tertera pada peta. Kita klik di sini, usahakan dengan ketelitian dan bentuk yang sama. Seperti ini. Setelah dirasa sudah cukup, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa save edits. Kita lakukan hal yang serupa untuk jenis tata guna lahan yang lain. Contohnya seperti persawahan, kebun campuran, pemukiman, dan sawah. Nah, berikut contoh tampilannya apabila kita sudah menggeoreferencing, ketika kita sudah mendigitasi bagian poligon, titik, dan garis pada peta. Contohnya untuk tata guna lahan ini kita bisa bedakan terlebih dahulu untuk jenis tata guna lahannya berdasarkan kategoris. Nah, setelah itu kita klik OK. Di sini sudah bisa dibedakan mana itu kebun campuran, sungai, sawah, dan permukiman. Untuk ini juga kita bisa ubah. Contohnya ini untuk railroad atau jalur darat kita bisa edit seperti ini. Ataupun kita ingin mengubah tampilan untuk sungai, kita ubah menjadi garis-garis seperti ini. Oke. Nanti dia akan bercampur atau berinteraksi dengan bagian persawahan. Karena seperti yang tergambar pada peta, bahwa sawah di sini itu juga dialiri oleh sungai, sehingga gambarnya itu merupakan gambar irisan atau gabungan antara sungai dan persawahan. Baik, berikut inilah contoh penampakan akhir setelah kita mendigitasi. Ya, cara melihat hasil digitasi kita bisa lakukan dengan menonaktifkan peta terlebih dahulu. Nah, inilah merupakan contoh hasil digitasi peta yang sudah kita lakukan. Jika kita ingin mengubah warna, bisa kita lakukan di sini. Contohnya untuk kebun kita berikan warna hijau, untuk sawah kita berikan warna hijau yang sedikit lebih tua. Untuk permukiman kita berikan warna oranye sesuai dengan pada peta. Dan untuk sungai kita bisa berikan warna biru garis-garis. Di sini bisa kita lihat tata guna lahan, jalur kereta api, serta titik lokasi dari beberapa titik lokasi yang ada. Sekian merupakan tutorial dari digitasi peta. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial bagaimana cara membuat tata letak peta. Baik, jadi untuk tata letak peta kita bisa lakukan pertama-tama itu dengan
memproyeksikan atau menggambarkan peta pada kanvas. Kita matikan terlebih dahulu fitur petanya. Kita select peta. Kita pastikan peta berada di tengah-tengah titik lokasi. Baiklah, setelah kita memposisikan peta pada di tengah, kita dapat menambahkan beberapa komponen dalam tata letak peta, contohnya seperti teks atau judul. Misalkan di sini kita sesuaikan yaitu peta tata guna lahan Desa Kuaron. Di sini kita bisa drag, kita bisa insert lagi, misalkan teks untuk menambahkan keterangan bahwa ini merupakan peta tata guna lahan Desa Kuaron. Kita bisa ubah ukuran teksnya. Selain itu, kita juga dapat menambahkan beberapa hal seperti di sini merupakan kotak atau rectangle untuk menambahkan beberapa unsur pada peta seperti legenda, arah mata angin, dan lain-lain. Kita juga dapat mengedit apabila tidak ingin memberikan warna, contohnya kita berikan no color. Kita juga dapat atur ketebalan serta warna bordernya. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Di sini selain itu kita juga dapat menambahkan legenda. Legenda ini berdasarkan ada beberapa yaitu titik lokasi, tata guna lahan, dan jalur KA. Kita next, next, next. Nah, ini juga kita bisa ubah apabila kita ingin menambahkan warna atau tidak. Eh, next, dan kita finish. Nah, di sini kita bisa mendapatkan beberapa legenda atau keterangan terkait titik posisi jalur KA serta jenis tata guna lahan pada peta yang kita miliki. Dan itu kita juga dapat menambahkan arah mata angin. Misalkan ini kita tambahkan di sini untuk arah mata angin. Kita bisa sesuaikan ukurannya juga sesuai dengan keinginan. Kita dapat menambahkan pula scale bar atau skala. Misalkan seperti ini kita tambahkan. Kita bisa ubah juga propertiesnya. Misalkan kita ingin satuannya dalam satuan kilometer. Kita bisa atur semua di sini formatnya seperti jenis tulisannya, warnanya. Setelah kita cocok, kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa dapatkan scale bar-nya atau skala peta.
Misalkan kita letakkan pada sini. Selain itu, kita juga dapat menambahkan beberapa komponen lain seperti skala, yaitu contohnya ini sentimeter dan kilometer atau sentimeter meter. Kita klik OK. Kita dapat tambahkan pula di sini untuk keterangan tambahan. Dan kita juga dapat tambahkan pula gambar. Misalkan kita berikan di sini, kita kasih logo STTD. Kita bisa edit juga sesuai dengan keinginan. Dan apabila dirasa cukup, kita juga dapat menambahkan garis-garis skala atau garis-garis titik koordinat pada peta. Apabila skalanya dirasa kurang pas, kita juga dapat mengubah skalanya di sini. Jadi petanya itu nanti akan menyesuaikan, ukurannya akan menyesuaikan dengan skala. Kita juga dapat customize sendiri apabila dirasa skala yang tertera pada pilihan kurang cocok. Kita juga dapat memberikan grid atau garis yang menandakan titik koordinat pada peta. Sini bagian grid, kita klik new grid. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita pilih measure grid, reference grid, atau graphical grid. Tentunya kita akan pilih graphical grid. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa ubah juga berapa derajat, menit, dan detik. Kita pilih atau kita customize untuk menampilkan gridnya setiap 1 menit 30 detik. Kita klik next. Kita bisa ubah ukuran teksnya juga. Apabila cocok, kita klik apply. Oke, nah di sini sudah terpampang grid atau tampilan titik koordinat yang menandakan lokasi pada peta. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.